Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Hikmatul Ummah yang saya hormati, para alumni IKAHIMA, alumni Pondok Pesantren Hikmatul Ummah yang terhormat, dan jamaah Majelis Taklim Pondok Pesantren Hikmatul Ummah yang kami sayangi. Anak-anak jamaah sekalian yang saya sayangi, kehadiran seorang anak bagi keluarga adalah hal yang sangat mengagumkan dan didamba-damba. Kehadiran anak bagi keluarga sesuatu yang sangat membuat bahagia. Sehingga tidak salah Syekh Imam Abi Hamid As-Syafi'i rahimahullah berkata, al-walad thamratul fu'ad, bahwa anak adalah buah cinta kasih. Anak adalah mutiara hati yang selalu didamba kehadirannya, membuat keluarga jadi bahagia. Sang ayah kerja berat terasa ringan karena anak. Sang ibu bekerja di dapur berat tapi ringan karena anak. Sekali lagi, al-walad thamratul fuad, anak adalah buah cinta kasih. Tapi lebih daripada itu, hendaknya kita sadar, kita paham bahwa anak itu hakikatnya, kata Syekh Al-Mustafa Al-Ghulayaini, bahwa anak itu subhanul yaum rijalul ghad. Anak adalah penerus perjuangan generasi ke depan, harapan orang tua, harapan bangsa, masyarakat, negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah pertanyaan, kalau kita kepingin anak kita ke depan lebih baik, apa yang harus kita lakukan? Kalau kepingin anak kita soleh, berilmu dengan derajat yang tinggi, bagi generasi idaman, apa yang harus kita lakukan? Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim dijelaskan. Yang pertama, bagaimana sabda Rasulullah SAW, kalau kita ingin anak kita soleh, berilmu dengan derajat yang mulia, satu, ayyuhsinasmuhu, maka berilah nama anak kita anak yang bagus. Karena nama adalah bagian daripada doa. Kata orang Jawa bilang, asmo kinaryo jopo, anak nama iku padha ambek donga, bagian dari doa. Beri anak-anak kita nama-nama yang baik. Anak-anak alumni yang mau nikah dan sudah nikah, anak santri nanti kalau udah boyong nek duwe anak nggih jeneng sing bagus. Kata Al-Qur'an, ya Allah, ada Ahmadnya, Muhammad, Abdullah. Bagaimana Kiai kalau dengan nama Jawa di Bandung? Bagus, so no problem. Muhammad Slamet, Ahmad Santoso, dan sebagainya. Yang pertama tugas kita itu. Dan itu kita lakukan ketika anak-anak kita lahir, 7 harinya putus pusarnya. Kalau orang tua bilang pupak puser ya. Ketika hari 7 harinya itulah syariat Nabi pun kita bisa laksanakan. Murtahinu al-hulamu bi aqiqati yauma sab'u wa yusamma. Al-hulamu murtahinun bi aqiqati yauma sab'u wa yusamma. 7 hari kita disunahkan, hukumnya sunnah muakkad. Aqiqah anak kita. Didoakan keluarga, sahabat terdekat dengan menyaksikan nama anak-anak itu. Insya Allah anak jadi baik, anak jadi mulia. Aqiqah namanya. Yang kedua, apa tugas kita? Wa adabuhu. Kita ajari anak kita sopan santun, akhlakul karimah.
Karena akhlak adalah bagian yang terpenting dalam hidup manusia. Afdhul ilmu hal, kata Sayyidina Ali rahimahullah. Al-hal akhsanu minad dahib. Bahwa tingkah laku yang bagus itu lebih baik daripada emas. Sebaik-baik ilmu adalah akhlakul karimah, karena akhlakul karimah adalah barometer kehidupan. Taruhlah kita sekarang sarjana S1 bahasa Inggris, tidak ada orang tanya kita bagaimana bahasa Inggrisnya. Tiap pagi kita ketemu good morning, no. Tapi yang ditanya bagaimana akhlaknya, dilihat sopan santun tata keramanya. Subhanallah. Anak-anak santri jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita tanamkan akhlak sedini mungkin kepada anak-anak kita. Ya Allah, akhlakul karimah tidak salah pula. Ada nasihat lama yang dulu orang tua kita sering bernyanyi kepada anak kita. Kalaulah kail panjang sejengkal, kalaulah kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Kalaulah budi gunakan akal, kalaulah budi gunakan akal, orang pun kasih, orang pun kasih, orang pun kasih walau kemana, orang pun kasih walau di mana. Subhanallah, kemanapun kita berada, dimanapun kita adanya, orang sama cinta, hormat, memuliakan kita karena akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kita awali, kita bimbing sejak dini, karena bagaimanapun akhlak ini harus dengan melalui contoh perilaku dari kita para orang tua. Yang ketiga, tugas kita orang tua biar anak kita jadi orang yang soleh adalah wa'ayu alimuhumul kitabata. Kata Rasul, kita didik anak-anak kita, anak-anak santri, alumni jamaah sekalian rahimakumullah. Pendidikan melalui proses, tidak langsung bim salah bim, abrakadabra, tidak, melalui proses awal pembelajaran. Kayak orang memahat, sulit, tapi insya Allah barokah. Belajar di waktu kecil, kalau orang dulu gitu ya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang berbahagia. Kita lihat anak-anak kita, bunda kita yang sulit mengajari ketika kecil, bagaimana ketika diajari doa mau makan, alhamdulillah ya, sulit, tapi sekarang sudah di luar kepala. Si Kacung, si Tole, si Nanda, saya nak coba kamu baca sekarang luar kepala. Allah, bismillah, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Luar kepala. Sekali lagi, kita ajari anak kita dengan pendidikan. Kita ajari mereka, masukkan ke taman pendidikan Al-Quran, TPQ dan sebagainya. Subhanallah. Sehingga nanti anak kita menjadi anak-anak yang saleh, berilmu. Ya Allah, betapa sedihnya orang tua melihat anak kita tidak bisa baca Quran. Ketahuilah, anak yang bisa membaca Al-Quran itu nanti pada akhirnya sama dengan memberi pintu surga, kunci kepada orang tuanya. Bahkan beri mahkota kepada dzurriyyahnya yang sudah meninggal. Subhanallah. Masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa mengaji. Hadirin, para jamaah, para santri yang dimuliakan oleh Allah. Tugas kita sekarang yang keenam adalah wa yarzuquhu rizqan halalan thayyibah. Kita kasih yang namanya asupan makanan yang halal dan thayyibah. Karena makanan itu nanti akan jadi daging, akan jadi tulang, jadi darah untuk anak kita. Sehingga benar-benar anak kita menjadi dzurriyyatan thayyibah, anak-anak idaman. Itu ya. Betapa sedihnya hati kita kalau anak kita nakal, anak kita tidak bisa membaca, anak kita tidak rajin ibadah. Mungkin kita bisa evaluasi diri, muhasabah fi nafsi. Mungkin ada bagian tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, ada rezeki yang tidak halal. Mulai sekarang kita berusaha, kita memperbaiki diri.
Ya Allah. Yang keenam, nanti yang kelima, yang keenam adalah wasibahata warimayata. Sibaha itu bermakna berenang, rimayah memanah. Subhanallah. Kita ajari anak kita mandiri. Kita ajari anak-anak kita menjadi generasi idaman ke depannya. Tidak manja, tidak jadi anak papa, tidak jadi anak mama. Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Bukan mandiri, mandi sendiri. Tidak, ya. Lah ini, insya Allah mereka nanti menjadi generasi yang agung, atau kerja yang tinggi, semangat kerja yang mumpuni. Subhanallah. Dari sekarang kita bimbing anak-anak kita. Yang ketujuh adalah wa aitazawwijahu idza adraka. Manakala sudah saatnya usia pernikahan datang, kita sebagai orang tua harus peka. Oh ya Allah, anakku sudah saatnya. Jangan sampai didahului setan. Terkadang orang tua itu bilang, yuk putranya jenengan anak sampean tuh loh, punya ini sama si Anu. Oh tidak, anakku lu pinter, anakku soleh, gak pernah keluar kemana-mana, di dalam kamar selalu, tidak pernah keluar, tetap di rumah. Iya sih, coba dong lihat HP-nya. Ya kalau dulu santri Andani Lumut, subhanallah, tahu Andani Lumut, santri yang mumpuni, lahir batin kokoh hatinya, putra kungger si Andi Lumut, kan gitu ya anak dulu. Temurunono putri gaung gai, putri nengger sing ayu rupane, Kendeng abang iku kang dadi asmane. Apa kata santri Andani ketika itu? Bu sibu kula dereng purun, bu sibu kula dereng kersa, samenika kula tasih nguding ilmu, cari ilmu. Tapi sekarang santri sekarang, nun sewu, anak kita Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak kemana-mana, tapi dalam kamar. Lihat itu WA-nya, WhatsApp-nya, lihat HP-nya. Klik-klik www gombel ya. Udah sampai di Amerika sana, sampai di Jawa Barat, Jawa Tengah. Ada namanya si Betty, si Priscilia. Ada namanya si Agnes Monica, ya Allah. Jangan sampai kedahuluan setan. Anak sekarang kalau hati-hati, ada peribahasa Jawa mengatakan sepur mas kayak keripik kuat ala dingin. Sepur di keripik, kereta api di keripik kuat ala dingin. Kumpul kau ode-ode kuat ala dingin. Dekat-dekat tidak pegang-pegang kuat lah. Kalau sudah setan berkata merayu menggoda, ku dirayunya, ku dicumbunya, aduhai sungguh asyiknya. Naudzubillah min dalik. Para jamaah, para santri yang dimuliakan Allah, karena waktu jualah yang menghantar kita untuk segera menutup acara dengan tidak banyak materi yang kita sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu dan gelombang yang sama. Singkat, mudah-mudahan penuh barokah. Singkat, mudah-mudahan penuh makna. Mari kita tutup dengan doa. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin. Qad dhaqat khilatina adrikna ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa al khair wa la taj'alna wa iyyahum ahli syarri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'al taqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa sallallahu Muhammadin sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.